modifikasi karena apa? Pada dasarnya kalau proposal PKM dari Dikti ini kan orientasinya pada kewirausahaan, di mana produk itu dihasilkan oleh mahasiswa. Tapi di proyek ini kan kalian tidak saya minta untuk bikin produk, tapi membantu UMKM untuk mengoptimalkan UMKM tersebut. Ada persoalan apa, kemudian kalian mencari solusi yang kaitannya dengan bidang program studi kalian. Nah, sehingga nanti dalam proposalnya ada penyesuaian, tapi bagian isi dari proposalnya itu apa aja, itu sama, nanti akan ada beberapa bab, yaitu pertama adalah bab 1 pendahuluan, kemudian gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, kemudian bab 4 biaya dan jadwal, kemudian ada daftar pustaka. Nah, itu kita mengacu itu, tapi nanti isinya akan ada sedikit penyesuaian karena kalian menjalankan proyek ini adalah dengan mitra UMKM. Kalau proposal PKMK itu kan harusnya kalian punya produk sendiri. Produk itu bisa barang ataupun jasa. Sehingga kemarin UMKM yang sudah saya ACC, kemudian minggu kemarin juga kalian sudah mengumpulkan tugas terkait, saya minta untuk melakukan observasi, pencarian data, kemudian cari kendala yang dihadapi, kemudian solusi yang ditawarkan, itu nanti akan muncul di bab 1. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sistematika di bab 1, yaitu pendahuluan itu isinya apa saja. Kemudian saya minta minggu depan bab 1 harus sudah selesai, karena minggu depan saya akan membahas tentang bab 2, berikutnya bab 3, bab 4. Begitu proposal sudah selesai, sudah jadi, maka kalian harus mengimplementasikan strategi program aplikasi yang kalian tawarkan. Setelah itu, program itu tidak hanya sekedar dibuat, tapi harus diimplementasikan di UMKM. Nanti saya kasih kesempatan mungkin 2 minggu atau 3 minggu, bahwa apa yang kalian bikin itu harus diterapkan di UMKM. Sehingga nanti UASnya kalian bikin laporan pertanggungjawaban yang isinya adalah untuk menganalisis apakah solusi yang kalian tawarkan itu bermanfaat untuk optimalisasi UMKM mitra kalian atau tidak. Nah, kalau tidak, kalian bisa memaparkan faktornya karena apa. Atau misalnya UMKM-nya ternyata nggak melek teknologi, ketika ditawarkan seperti itu ternyata persoalannya di UMKM. Atau kalau misalnya berjalan efektif, ukurannya seperti apa. Jadi nilai yang akan diambil dari situ, ada tugas individu, nggak ada ujian tertulis, tapi penilaiannya adalah dari pembuatan proposal, implementasi program yang kalian bikin di UMKM, hingga laporan pertanggungjawaban yang harus kalian bikin. Itu untuk mendapatkan nilai. Ingat, ini SKS-nya cukup besar, 4 SKS, sehingga kalau kalian dapat nilai sedikit, pasti juga akan berpengaruh dengan IPK kalian. Harapan saya sih itu nggak terjadi, karena kakak tingkat kalian dengan sistem yang sama. Saya udah ngajar di SI untuk kewirausahaan, kalau nggak salah sudah 2 tahun, 4 semesteran, dan saya selalu menerapkan sistem ini. Kakak tingkat kalian bisa berjalan dengan baik, dan bahkan justru UMKM sangat berterima kasih. Terkadang ada beberapa UMKM yang ternyata mereka nggak paham kalau, oh ternyata ada ya aplikasi seperti ini, oh ternyata dengan dibuatkan seperti ini itu sangat membantu para UMKM. Nah, ini saatnya kalian belajar mengimplementasikan ilmu yang kalian dapat di program studi sistem informasi untuk diimplementasikan kepada dunia kerja. Harapan saya bisa bermanfaat, kemudian nanti kalian kalau next sudah lulus, ya itu bisa jadi portofolio kalian. Nah, hari ini kita hanya fokus untuk membahas tentang bab 1 pendahuluan, di mana di pendahuluan ini adalah menguraikan latar belakang alasan yang mendasari disusunnya proposal PKMK, apakah berdasarkan atas hasil riset pasar atau inisiatif sendiri. Nah, pemahaman ini nanti akan diterjemahkan dalam 4 poin. 1.1 itu adalah latar belakang masalah, 1.2 adalah perumusan masalah, 1.3 adalah tujuan, 1.4 adalah luaran yang diharapkan. Nah, 4 inilah yang sebenarnya di minggu kemarin kalian sudah saya minta bikin, hanya saja nanti formatnya di sini adalah bentuknya paragraf, tidak seperti kemarin. Kalau kemarin kan lebih praktis, singkat, langsung to the point kan. Pada dasarnya itu adalah bagian dari sebuah riset, tinggal nanti dikembangkan, jadi seminggu saya rasa waktunya cukup.
Nah, kita akan bahas satu persatu dari isi bab 1 pendahuluan ini isinya apa. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini dideskripsikan alasan utama kenapa produk ini kalian usulkan. Nah, kalau di sini tadi saya bilang, kalau proposal PKNK itu adalah kalian menghasilkan produk, tapi di sini kan kalian tidak menghasilkan produk, sehingga yang dipaparkan nanti adalah